Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga Seresot Martoba Medan dengan topik Bernyanyilah bagi Tuhan, Marede Mahamu di Jehovah. Rabu tanggal 11 Mei 2022. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 ditambah ayat 4. Hatiku gemar memuji, las rohaku lau memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada Keluaran 15, dimulai dari ayat 19 sampai ayat 21. Mari kita membacanya secara responsorial. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Maryam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari.
Dan menyanyilah Maryam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 791 ayat 1 ditambah ayat 3, Laskar Kristus Maju, oh hamu parangan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali kita dalam ibadah pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu meneduhkan hati kita sejenak. Mari kita berteduh hati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada malam hari ini tertulis pada kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai ayat 11. Beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam nas tersebut. Saya bacakan bagi kita, mari kita menyimak bersama. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka yang melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara tentang kebenaran surgawi. Kebenaran surgawi itu dalam bentuk nyanyian dan puji-pujian surgawi. Kita bersyukur kalau kita diperlihatkan atau diperhadapkan hal-hal surgawi. Karena hal-hal surgawi itu saudara-saudara merupakan kekekalan di tengah kehidupan yang sedang kita jalani ini dalam keterbatasan dan kefanaan kita. Tapi Tuhan menampakkan hal tersebut. Tuhan dengan anugerahnya itu memperkenankan kita melihat dan mendengarnya. Sama seperti Yohanes yang terbuang di Pulau Patmos menerima pewahyuan itu, maka sampai sekarang pewahyuan itu diberikan juga kepada orang-orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penampakan surgawi itu merupakan ajakan, merupakan undangan kepada kita untuk turut mengambil bagian dalam kekekalan Allah. Dalam hal ini saudara-saudara, kekekalan itu dalam bentuk nyanyian, puji-pujian surgawi. Surgawi itu diperlihatkan kepada kita. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah dirasakan oleh perasaan manusia, itu dinyatakan kepada kita. Hanya dari Tuhan itu saudara-saudara kita dapatkan. Penampakan surgawi itu digambarkan dengan keyakinan Yohanes di Pulau Patmos itu, yang oleh tuntunan roh pada Wahyu 4 ayat 2 dan seterusnya dikatakan demikian. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah semua tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudara-saudara, penampakan seperti itulah yang dinyatakan di sini dalam bentuk nyanyian puji-pujian surgawi. Maka dengan seruan mereka, keempat makhluk itu berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Itu pada bagian pertama. Pada bagian kedua, saudara-saudara, pemuja itu adalah bahwa ke-24 tua-tua itu mengambil bagian juga. Siapakah itu saudara-saudara? Yang tentunya mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang kudus. Inilah yang menjadi penyataan kepada kita. Siapa yang mereka sembah? Dia yang duduk di atas tahta, Allah yang kekal dan senantiasa hidup. Hanya ada satu Allah, dan dia sajalah sebagai Allah yang disembah oleh jemaat di bumi dan di sorga. Tindakan-tindakan pemujaan ada di dalam penampakan sorgawi itu, saudara-saudara. Di dalam puji-pujian itu, mereka tersungkur di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Mereka memuliakan Allah atas kekudusannya, yang dengannya ia telah memahkotai jiwa mereka di bumi, dan memuliakan Allah atas kehormatan dan kebahagiaan yang dengannya ia memahkotai jiwa mereka di sorga.
suatu kemuliaan bagi mereka untuk memuliakan Allah. Apa kata-kata pemujaan mereka? Dalam kata-kata ini mereka mengakui secara tersirat bahwa Allah ditinggikan, jauh mengatasi segala pujian dan hormat. Ia layak menerima kemuliaan, tetapi mereka tidak layak untuk memuji. Karena itu puji-pujian surgawi itu, saudara-saudara, sungguh agung dan termulia. Kita mendapati alasan dari pemujaan mereka. Pertama, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang lain selain pencipta segala sesuatu yang harus dipuja. Benda ciptaan tidak bisa dijadikan sesembahan. Kedua, Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Semua makhluk ciptaan selain Allah bergantung pada kehendak dan kuasa Allah. Dan makhluk yang bergantung tidak boleh ditinggikan sebagai sesembahan. Dia adalah penyebab terakhir dari segala sesuatu. Oleh karena kehendaknya semuanya itu ada dan ciptakan. Dan untuk itulah, saudara-saudara, pewahyuan ini mengingatkan ketika jemaat-jemaat di Asia Kecil, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Laodikia, Philadelphia. Mereka semua saudara-saudara pada saat kitab Wahyu ini tulis mengalami tindakan-tindakan penganiayaan, tindakan-tindakan teror. Umat Tuhan ditangkap, disiksa, dan dibunuh atas perintah kaisar yang tidak toleran terhadap gereja. Karena apa? Karena kaisar itu, saudara-saudara, memerintahkan bahwa dirinya menjadi alamat, menjadi sasaran pemujaan mereka. Di zaman kitab Wahyu dituliskan ada seorang kaisar Romawi bernama Domitian. Ia pernah memberi diri sebutan Tuhan, Dominus et Deus Noster, dan memerintahkan orang-orang untuk menyebut dirinya seperti itu, menyembah Dia. Dan itulah sebabnya Tuhan mewahyukan penampakan surgawi ini supaya umat di dunia ini jangan takabur. Jangan sampai mereka keliru tersesat oleh karena ajakan-ajakan dunia ini. Karena Tuhan yang harus dipuja. Dan alamat keyakinan itu sungguh-sungguh kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kebenaran surgawi ini dalam bentuk nyanyian dan puji-pujian surgawi mengingatkan kita bahwa hidup kita ini juga harus menjadi ibadah, penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah pengorbanan kepada Tuhan. Dan penampakan surgawi ini menyediakan kepada kita kebahagiaan dan kekekalan. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan kehidupannya untuk puji-pujian kepada Tuhan, maka dialah yang layak untuk menerima kebahagiaan itu, dan sungguh Tuhan akan menjanjikan kekekalan itu kepadanya. Oleh sebab itu, apakah kita harus berkutat di dalam kefanaan kita di dunia ini? Dan sementara dunia ini terus-menerus membuai kita untuk larut di dalamnya, di dalam kesenangan sesaat, di dalam penampakan-penampakan kemuliaannya, yang ternyata di sini kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, keagungan Tuhan jauh daripada kemuliaan dunia ini. Mari, berikan hidupmu, jadikan hidupmu untuk menjadi penyembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, di mana Engkau mengungkapkan, mewahyukan kebenaran surgawi itu lewat puji-pujian. Dan oleh sebab itu, firman-Mu ini menjadi undangan kepada diri kami, supaya hidup kami ini
menjadi puji-pujian hanya kepadamu Tuhan, karena hanya Engkaulah yang empunya kemuliaan itu yang sesungguhnya. Di tengah dunia ini banyak menawarkan kemuliaannya, kebahagiaan sementara, tetapi itu hanya utopia saja, hanya sesaat saja. Sementara Tuhan menyediakan kebahagiaan yang kekal. Oleh karena itu, kami bersyukur atas kebenaran surgawi ini, dan biarlah kami mempersembahkan hidup kami ini menjadi puji-pujian kepadamu senantiasa. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 178 ayat 1, Yesus memanggil, mari segera. Setelah itu kita mendengarkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di seluruh jemaat gereja Tuhan HPKBP Martoba Resort Medan di dalam satu minggu ini. Terlebih Tuhan, Engkau memberkati tim multimedia, song leader, pemain keyboard, begitu juga pelayan-pelayan gereja Tuhan yang di dalam melayani di kebaktian keluarga hari ini. Terima kasih Bapa. Seperti hamba-Mu, Amang Pendeta kami yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati hati dan pikiran kami Bapa, agar kami mengerti apa yang diperintahkan Tuhan buat kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami dapat memuji-muji Tuhan apapun yang terjadi dalam pergumulan hidup kami. Bapa di dalam surga, seluruh jemaat gereja Tuhan, Engkau berkati Tuhan di dalam usahanya, pekerjaannya, apapun yang mereka kerjakan yang tidak jauh dari perintah Tuhan, Engkau berkati Tuhan, agar dapat berbuah manis, buahnya dapat mencukupi keluarganya masing-masing. Bapa di dalam surga, buat jemaat gereja Tuhan, yang di dalam pergumulan, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, apapun Tuhan yang mereka hadapi, Tuhanlah yang campur tangan. Di dalam sakit penyakit, Engkau berkati obat, diagnosa dokter, usaha mereka Bapa, agar di hari-hari ke depan Tuhan dapat berkumpul dengan keluarga dan melakukan aktivitasnya, sukacita yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, jemaat gereja Tuhan, seluruhnya terlebih Bapa, anak-anak, remaja, orang tua, Engkau berkati Tuhan. Jauhkan daripada mara penyakit. Ampuni dosa kami, melalui Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 214 ayat 1 sampai ayat 2, aman bersama Yesus sambil mengumpulkan persembahan.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.